Pembangunan kekuatan besar militer Turki cukup menarik untuk dibahas. Terutama aksi unik Yunani yang terus waspada melihat kebangkitan Angkatan Laut Ottoman era baru. Baru-baru ini, surat kabar Yunani Pentapostagma, pada tanggal 28 Desember tahun 2022 menyebutkan bahwa keputusan Turkiye untuk membuat 3 kapal frigat tambahan di Komite Eksekutif Industri Pertahanannya tidak akan berpengaruh pada Yunani. Karena saat ini Yunani mengklaim bahwa menurut versi mereka, Angkatan Laut Yunani lebih kuat dari Angkatan Laut Turki di Laut Aegea dan Mediterania. Namun surat kabar Yunani itu juga menyebutkan bahwa kekuatan Angkatan Laut Turki akan berbeda dalam 10 tahun ke depan. Turki pasti mengembangkan kemampuan angkatan lautnya di Laut Aegea dan Mediterania dengan membangun kapal perang pribumi seperti fregat kelas Istanbul, sesuai doktrin Tanah Air Biru. Turki saat ini sedang membangun kapal perang baru dalam upaya untuk menantang supremasi Angkatan Laut Yunani di Laut Aegea dan Mediterania. Dan kedaulatan kita atas pulau-pulau Aegea, imbu media Yunani itu. Dalam laporan lainnya, media Yunani itu juga menyebutkan, 10 tahun ke depan, program persenjataan Turki bertujuan untuk mengubah dominasi dan status Angkatan Laut di Aegea. Sebagian besar dengan mengorbankan Yunani, karena keinginan Turki adalah menduduki pulau-pulau kami. Harus dipahami oleh semua orang Yunani, bahwa ini adalah tujuan strategis Turki dan tindakan kita untuk mencegah hal ini terjadi. Dan itu harus dilakukan berkelanjutan dan sistematis. Sehingga Yunani tidak boleh menyerah membeli fregat Prancis. Bayangkan bro, pemerintah Turki sibuk memutar uang di negaranya dengan membeli senjata buatan produk lokal. Sedang Yunani sibuk memperkaya negara orang dengan menambah kredit hutang senjata yang dibeli karena ketidakmampuan membuat kapal perang lokal. Dari data yang dirangkum, media Yunani itu juga menyebutkan, kita harus segera mendapatkan banyak sistem rudal anti kapal modern yang harus dipasang dengan benar di pulau kita. Jadi, bersama dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara kita akan menciptakan pertahanan Yunani yang tidak bisa ditembus di Laut Aegea. Selain itu, pulau-pulau kita harus diperkuat dengan tambahan sistem anti-pesawat. Sistem pesawat tak berawak hingga tingkat subunit, kendaraan udara tak berawak kamikaze, dan amunisi tambahan, sebut media Yunani itu. Bayangkan bro, ini seperti ibarat kata, besar pasak daripada tiang. Anggaran pertahanan negara tak seberapa namun permintaan untuk senjatanya luar biasa. Yang otomatis akan membuat sengsara ekonomi rakyat Yunani akibat hutang yang menumpuk pada negara-negara raksasa. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Apakah Yunani akan mampu menyalip Angkatan Laut Turkiye versi Abah Haji Erdogan? Atau malah sebaliknya, Angkatan Laut Yunani akan karam akibat memborong senjata melebihi kesanggupan? Terlebih lagi, Yunani tidak memiliki sumber daya lokal untuk melakukan perawatan, logistik amunisi, hingga penyediaan komponen untuk persenjataan mereka jika terjadi masalah. Yang secara otomatis akan membuat Yunani kelimpungan, dan menguntungkan bagi negara produsen tempat mereka membeli sistem persenjataan. Berbeda dengan Turkiye, dalam masa 23 tahun pemerintahan Erdogan, negara ini telah berevolusi menjadi negara yang mampu memenuhi seluruh sistem persenjataan di dalam negeri. Mulai dari teknologi, komponen, pabrik produksi dan perawatan, hingga kendaraan tempur darat, laut dan udara. Baik itu berawak, hingga kendaraan tak berawak 3 matra. Silakan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turkiye.